Halo, ketemu lagi dengan Bila Hati Bicara. Sekarang udah tahun 2024 nih, jadi sudah saatnya kita memulai awal yang baru. Nah, di bulan Januari ini kita akan ketemu sama para pemuda-pemudi yang berprestasi nih, supaya kita terus bisa terpacu untuk menciptakan prestasi-prestasi yang lain. So, tamu saya yang pertama di tahun 2024 ini adalah seorang bos loh, seorang bos. Enggak. Nah, Eh, siapa dia? Kita langsung kenalan aja. Halo, Bapak. Tapi kalau pemuda belum pas kalau dipanggil Bapak ya. Panggilnya Mas aja ya. Mas, Mas ya. Mas saya Mas. Oke deh. Ayo Mas, silahkan perkenalkan diri. Namanya siapa? Kemudian kira-kira kegiatannya apa dan prestasinya apa sih? Oke, teman-teman sekalian, perkenalkan saya Priyo Marestu, founder dari Meraki Sinergia Internasional. Meraki Sinergia Internasional itu merupakan sebuah perusahaan dari bikinslide.com dan experttrainer.com. Nah, mungkin saya sedikit jelasin dulu ya apa itu Bikin Slide atau apapun Expert Trainer. Jadi kalau Bikin Slide itu adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa, yaitu jasa desain. Dan kita spesifik di desain presentasi. Nah, karena emang waktu kita bangun Bikin Slide itu di Indonesia itu masih sedikit sekali sebuah perusahaan jasa yang bergerak di bidang desain. Nah, kita lihat itu sebagai peluang yang cukup menarik dan ternyata ada pasarnya, ada marketnya. Dan lumayan banyak lah ya, banyak yang tertarik maksudnya menggunakan jasa kita. Nah, itu sudah, kita sebenarnya di bidang itu udah dari tahun 2015, tapi kita baru menggunakan bikin slide itu per tahun 2018 kalau tidak salah. Mhm. 2018. Nah, terus kalau expert trainer itu lembaga pelatihan profesional di desain presentasi tadi. Jadi selama kita menjalankan bisnis desain presentasi ini banyak sekali klien-klien kita yang request tentang bagaimana cara mendesainnya karena menarik menurut mereka. Hal yang tadi nggak terpikirkan kok bisa dibuat seperti ini ya ternyata PowerPoint ya bisa dibuat seheboh ini ya sekeren ini ya. Mereka jadi kepo. Gimana caranya Mas ya? Nah, oleh sebab itulah kita buat saudaranya, yaitu expert trainer, yang awalnya spesifik untuk mengakomodir request-request dari klien seputar pelatihan mendesain presentasi. Awalnya dari situ. Tapi Hmm. sekarang, alhamdulillah, expert trainer sendiri udah nggak cuma desain presentasi doang, tapi udah mulai merambah ke yang lainnya. Kayak stress management, productivity, desain infografis, desain PowerPoint juga tadi tentunya, Excel, Mhm. web design dan lain sebagainya. Pokoknya udah mulai banyak lah sekarang. Cuman awal terbentuknya itu adalah dari situ. Gitu. Kak, Wah, Coach Ika. menarik banget ya. Iya, Menarik banget agak nih. panjang sih ceritanya. Mm-mm, mm-mm, mm-mm. Untuk bikin slide sendiri, karena mungkin kalau seandainya mendesain presentasi gitu, rata-rata kan udah banyak template-nya gitu ya. Apalagi sekarang ada yang namanya Canva atau apa segala macam. Nah, untuk desain presentasinya ini pakai ada sesuatu yang spesifik nggak alatnya? Sebenarnya kalau alat sih enggak ya, kita pun bikinnya itu masih menggunakan PowerPoint juga sih, Hmm. Coach Ika gitu. Cuman emang yang dibuat menarik itu kita bikin desainnya itu based on request. Nah, kadang kan kalau Hmm. misalkan template siapa aja bisa bikin, siapa aja bisa gunain. Mm-mm. Mungkin saya pakai template A, terus lain waktu saya pernah ketemu orang yang juga menggunakan template A. Akan jadinya Mm. nggak apa ya istilahnya, nggak spesial lah ya kayak Mm-mm, gitu. mm-mm, Nah, mm-mm. makanya kita buatin template-nya atau desainnya itu based on request, based on identity-nya, misalkan dari perusahaan Pertamina, misalkan ya kita pakai ya Mhm, warna-warnanya, style itu dari si Pertamina itu sendiri, BI atau MAPI pasti mhm. kita menyesuaikan eh, request atau identity dari klien kita, gitu I sih, see. Jadi Coach. spesifik. Jadi itu yang ya itu yang membedakan kita dengan template-template lain, gitu. Oke. Kenapa sih pakai PowerPoint? Kan orang-orang semua bisa gitu pakai PowerPoint. Dan kenapa harus dibikinin gitu? Karena ya itu tadi kenapa pakai PowerPoint karena semua orang bisa. Cuma Hmm. mereka tidak bisa mengeksplorasi lebih dalam lah ya lebih jauh. Hmm.
yang sering kali kita temukan itu ketika mendesain PowerPoint itu ya mereka hanya asal jeplokin isi kontennya yang mungkin ada yang dari Google, tinggal di copy paste ke dalam PowerPoint terus di presentasinya seperti itu. Padahal kan Mhm. kita sebagai audiens kalau ngelihat bahan seperti itu tuh justru malah jadi bosen ya karena Mhm. penuh Mhm. banget, padat banget, sangat tidak apa ya, tidak eye catching lah ya, nggak Mhm. enak lah buat dilihat kayak gitu. Mhm. Nah makanya kita di situ hadir sebagai penjembatan lah ya, penjembatan antara si konten yang tadinya berantakan, Mhm. padat dan sebagainya itu menjadi lebih enak, lebih bagus, bisa dinikmati oleh si audiens yang lihat presentasi tersebut. I Begitu, see. I Coach. see. Jadi kita itu nggak hanya melihat dari sisi si pembuat gitu, tapi juga Presenternya, concern terhadap audience gitu ya, yang kira-kira nanti ya, bakal nonton setuju. presentasi ini nih akan lebih Mm-mm. tertarik gitu, akan lebih terinformasi juga kali ya, karena Mm-mm, 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 bisa lebih kelihatan dan yang jelas kita nggak ngantuk gitu ya. Kebayang sih kalau seandainya mm-mm. presentasi isinya kebanyakan gambar melulu gitu atau kebanyakan tulisan, kalau rapat gitu rasanya kayaknya mending ngemil sambil mainan HP gitu. Karena ini sih, Mm-mm, Coach, pemahaman orang, terutama di Indonesia ya, mm-mm, pemahaman orang Indonesia terhadap Polri, menurut saya masih salah kaprah. mm-mm, Karena mereka itu menganggap itu ketika presentasi, sumber informasi itu berasal dari si PowerPoint atau dari si presentasinya. mm-mm, mm-mm, Padahal mm-mm, sebenarnya tidak. Menurut mm-mm. kita, sumber informasinya itu tetap dari si presenter. Presenter. PowerPoint Ah. ini hanya sebagai tools atau sebagai alat pengingat atau visualisasi atau membuat efek wah dari si presenter itu tersebut. Mm-mm, Jadi sebenarnya PowerPoint ini cuma alat bantu ya, bukan sumber informasi utama atau bukan sumber informasi yang nanti akan didapetin dari si audiensnya. Karena tetap informasi utamanya itu berasal dari si presenter tersebut. mm-mm, mm-mm, Begitu, mm-mm, Coach. mm-mm. Itu yang menurut Oke. saya masih masih harus diedukasi karena Mm-mm, ya besok pengalaman kita pun juga dari awal membangun ini sampai sekarang itu mm-mm. masih ada yang seperti itu. Kayak gitu. Hmm. Oke, dan itu usaha teman-teman untuk mengedukasi masyarakat juga gitu, lewat si expert trainer ya, yang Seperti yang tadi, memberikan, salah satunya seperti yang tadi. oke, memberikan training mengenai si PowerPoint ini, gimana ngedesainnya, Ya, gimana kelihatan lebih bagus gitu kan ya. mm, Oke, menarik benar banget itu. sekali. Jadi penasaran gitu ya. Awalnya kok bisa kepikiran punya bisnis kayak gini tuh gimana sih? Apakah banyak yang request atau banyak yang ngutak-ngutik? Dan apakah memang benar background pendidikannya Mas Priyo ini memang di bidang desain grafis gitu? Karena kan siapa tahu, Oh, oh biasa ngerjain desain grafis gitu, terus habis itu ngelihat punya pengalaman presentasi orang bikin bosen, terus jadi punya ide. Apakah seperti itu atau ada cerita lain di balik itu? ya. Saya sendiri sebenarnya lulusan dari Sampurna University, Mhm. jurusan pendidikan matematika. Jadi emang saya nggak ada basic desain sama sekali, at all lah I kayak gitu. see, I Nggak ada sama see. sekali. Jadi mungkin agak-agak cerita sedikit. Mhm, Karena saya pendidikan matematika, otomatis setelah lulus akan menjadi guru, ya kan. Namun mhm, di semester akhir lah, itu ya biasalah ada apa ya bahasa KKL lah ya, KKN ya. Itu mhm, kita kayak datang ke sekolah untuk ngajar mhm, selama kalau saya tidak salah itu sebulan atau 2 bulan saya lupa. mhm. Pokoknya cukup lama lah ya di sekolah. Nah, selama proses begitu tuh saya mulai sadar kalau ternyata itu saya tidak cocok menjadi seorang guru. Ya gitulah ya, pokoknya Oke. panjang lah. Mhm, Intinya mhm, intinya mhm, menyebabkan bahwa saya nggak cocok jadi guru sehingga mhm, semenjak setelah selesai itu saya cari alternatif nih sambil kira-kira mhm, apa ya yang pas buat saya ya sambil nyari temen yang mungkin sepemikiran lah. mhm, Sampai akhirnya saya ketemu ada beberapa temen satu angkatan sama saya mhm, dan di situ kita sepakat untuk bikin usaha bareng-bareng mhm, atau ya bisa dikata startup lah kayak gitu. mhm, Nah, mhm, karena kita bertiga ini sering sekali terlibat dalam proses desain atau bikin video zaman kuliah ya. Kadang bikin apa desain buku tahunan, desain banner, bikin poster atau video company profile kampus atau video dokumentasi dan lain sebagainya. Maka awalnya justru kita itu
membangun sebuah apa ya, digital agency lah ya, digital agency yang fokus untuk desain grafis sama video making. Awalnya di situ, begitu. Kita kita, kita saya fokus Mhm. di situ. Mhm. Waktu itu masih ada sekitar berempat, bertiga sampai berempat. Bertiga sih awalnya bertiga, cuma nambah lagi Mhm. jadi berempat. Mhm. Terus ya berjalannya waktu mungkin hanya bertahan sekitar, tunggu saya Agustus 6-7 bulan ya, 6 sampai 8 bulan lah ya. 6 sampai 8 bulan berjalan, namun ternyata di tengah jalan tuh udah mulai menemukan ketidakcocokan. Ketidakcocokan di sini Mhm. yang saya dapat dari usaha saya yang pertama ini ya, namanya itu Marlak ya. Saya sebut aja, namanya Marlak Mhm. ya. Mhm. Nah, di si Marlak ini yang saya pelajari adalah di situ kita itu terlalu fokus, terlalu memperhatikan tampilan. Jadi Mhm. bagaimana biar tampilan kita itu di luar itu kesannya bagus, Mhm. terlalu apa keren depan orang kayak gitu. Mhm. Itu pertama. Kenapa? Karena setiap kali ada dapat income buat kantor langsung kayak beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Ya pokoknya ya biar kelihatan bagus lah di Mhm. depan orang lah, kayak gitu lah intinya. Mhm. Mhm. Terus yang kedua kita hiring jor-joran. Walaupun Mhm. waktu itu tuh kita karena masih bertiga, sedangkan kalau misalkan project itu nggak bisa dikerjakan sendiri, nggak Mhm. nggak bisa dalam tim yang kecil lah ya, Mhm. butuh tim lain lah ya. Nah, akhirnya kita hiring beberapa eh, tim dari kampus kita dulu. Mhm. Nah, sayangnya di situ kita langsung hiring banyak banget. Oh, I see. Mungkin saya lupa langsung 8 atau 11 orang ke banyak Mhm. banget. Itu Mhm. jatuhnya masih freelance ya. Maksudnya mereka itu Mhm. cuman kerja ketika dipanggil doang kayak gitu. Mhm. Namun Mhm. ternyata ya cukup ribet juga mengatur banyak orang seperti itu, dan mereka ada project dan sebagainya lah kayak gitu. Mhm. Sehingga ya itu pelajaran yang kedua. Kayak saya kita jadi apa ya, over hiring ya, terlalu terlalu Mhm. banyak yang di hire. Terlalu banyak yang di hire, nggak efektif jadinya ya. Mm-mm, nggak efektif juga kerjanya. Itu dua hal yang saya pelajari selama di usaha saya yang pertama tuh. Mhm. Di Mei 2015 kalau tidak salah kita tutup karena itu tadi Mhm. project project nggak ada yang masuk, tapi Mhm. kita expense cukup banyak lah ya, buat yang tadi. Oke. Kelihatan di luar bagus, tapi kita mau beli aku aja itu nggak ada uangnya. Wah, Itu zaman perjuangan dulu ya, tuh. masa Perjuangan perjuangan ya. banget. Iya, iya tuh Eh, dia sih kita jadi belajar banget ya. Ini kita mhm. kelihatan di luar mungkin bagus gitu. Wih, bikin usaha bareng sama teman-teman gini-gini Mhm. gini. Tapi padahal di dalam itu buat beli aku aja itu nggak ada kayak gitu. Itu zaman zaman dulu lah ya. Sampai akhirnya kita ketemu teman lain, rekan lain lah ya. Rekan Mhm. lain yang dia sebenarnya udah punya usaha sendiri. Kita join, gabung. Nah, jadi ya, tim utama itu kita berlima kalau nggak salah. Mhm. Namun 3-4 tahun, nah itu mulai besar kita yang tadinya cuman berempat atau berlima sekarang itu Mhm. udah sekitar mungkin 12 atau 13 lah ya. Udah Mhm. cukup Mhm. banyak orangnya. Mhm. Mhm. Nah, tapi tentu dengan bertambahnya orang juga bertambahnya banyaknya kepala, banyak pikiran dan kita kesulitan dalam menyatukan pemikiran lah ya. Kayak Mhm. gitu. Mhm. Mhm. Jadi ya ketemu clash lah di situ ya. Yep. Akhirnya Mhm. kita pisah lagi. Mhm. Lagi terus bikin lagi yang apa dengan nama yang sekarang yaitu bikin slate.com. Dan Oke. alhamdulillah sampai sekarang tuh dari tahun 2018 sampai sekarang 2024. Mhm. Berarti mungkin sekitar berapa tuh? 6 tahun Enam ya. tahun. 5 sampai 6 ya Mhm. jalan 6 tahun lah, jalan tahun Mhm. ke-6 lah ya itu sudah berjalan. Alhamdulillah sampai sekarang lancar sih. Maksudnya udah yang tadinya kita cuman berapa ya? Awal gabung itu 10 atau 11, sekarang sudah ada sekitar 24 Wah. orang yang ada di Meraki. Nah, ini nggak cuma Mhm. bikin set, tapi Mhm. Meraki, Meraki Mhm. Sinergia. Itu sih Jadi, kurang lebih sejarah singkatnya. oke, jadi Meraki itu Meraki Sinergi Internasional ini perusahaannya, kemudian bikin slide dan expert trainer itu unit bisnisnya, kurang lebihnya Unit kayak gitu bisnisnya. kali ya. Iya, Kak. Oke. Hmm. Nah, tadi menarik juga tuh masalah perbedaan pendapat gitu. Aku yakin kayaknya kalau seandainya yang namanya orang kumpul-kumpul gitu pasti nggak akan pernah ada yang sama persis banget gitu ya pemikirannya. Pasti ada perbedaan-perbedaannya. Nah, ketika ada perbedaan itu,
Kira-kira menurut Mas Priyo sendiri gimana sih caranya supaya tetap bisa bareng-bareng gitu mempertahankan apa yang udah ada? Kemarin kan sudah mengalami perpecahan gitu ya. Kalau perpecahan mungkin karena Hmm. memang itu nggak bisa disatukan lagi gitu pemikirannya. Iya, Nah, iya, ada nggak iya. sih kiat-kiat untuk bertahan nih sampai enam Kiat-kiat. tahun gitu kan ya? Pasti juga ada konfliknya dong. Ada nggak sesuatu yang bisa Diomongin, di-sharing? dikomunikasiin. Jadi setiap kali ada hal Ah, yang apa ya, yang mungkin nggak cocok atau kurang mm-mm, pas lah, ya dikomunikasiin mm-mm, aja dengan orangnya, dengan mm, yang bersangkutan lah ya, kayak gitu, mm-mm, mm-mm, disampaikan. Cari win-win solutionnya seperti apa, keputusan terbaik bagaimana yang dia enak kita juga enak. Walaupun mungkin apa tetap harus ada yang mungkin nggak sesuai lah ya atau gimana. mm-mm. Tapi kita coba bareng-bareng cari jalan keluar bersama lah kayak gitu. Jadi emang kuncinya ya itu sih Kak, di komunikasi, Komunikasi komunikasi ya. antar tim. Nah, itu juga salah satu yang apa ya, yang penting banget sih. Maksudnya kita jadi sebenarnya selain komunikasi ya tentu ya pola pikirnya lah. Pola Mm-mm, pikirnya juga mm-mm, harus harus sama gitu. Karena percuma kalau mm, kita komunikasi lancar tapi ternyata itu tujuan atau visi mm-mm, misi kita udah beda kayak gitu. mm-mm. Ya, karena komunikasi juga sih kita jadi tahu, oh ternyata kita emang udah nggak sejalan nih visi Iya. misinya, udah nggak cocok nih. Ya udah kan nggak bisa dipaksain, akhirnya ya berhenti di jalan kayak gitu. Mhm, Itu worst scenario yang mungkin terjadi. Coba kalau misalkan masih bisa disamain, di mm-mm. apa ya, Selaraskan. disatuin ya, Nah, diselaraskan ya, mm-mm. diusahakan untuk tetap 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 bisa bersama sih. Gitu, Oke. coach. Iya, 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 iya. Jadi kok kuncinya komunikasi itu ya. Kadang-kadang memang Dibahas karena uh, di Meraki sendiri tuh kita biasanya tuh ada dua meeting besar ya, biasanya itu mm-mm, ada di tengah tahun atau mid-year mhm, meeting sama di kick off meeting itu biasanya di mm-mm, awal tahun. Nah, tujuannya apa? Meeting itu tuh untuk kita menjelaskan. mm-mm, Pertama di mid-year meeting untuk mengevaluasi selama ya berjalan satu semester lah ya, setengah mhm, tahun itu bagaimana, apakah masih inline dengan planning di kick off meeting atau udah keluar atau bagaimana, itu kita selaraskan lagi di mid-year meeting. mm, Dan itu biasanya hanya founder aja, maksudnya hanya hanya mm-mm, yang bagian atas lah ya, yang mhm, founder yang mhm, terlibat di situ, mhm. shareholdernya. Iya, Baru iya, nanti iya. dievaluasi di akhir di kick off meeting sekaligus planning untuk tahun selanjutnya. Dan disitulah Hmm, yang biasanya kita ya komunikasi kalau ada apa-apa itu disampaikan iya, iya, iya. begitu. Kadang-kadang kan kayak kita nggak ngomong itu karena khawatir yaitu nggak enak apa segala macam menghindari Hmm, konflik. Tapi terkadang itu. konflik malah justru dibutuhkan karena ya saat itulah kita akan berkomunikasi untuk mencari jalan keluar Iya. biasanya gitu ya. Dan dan ini sih apa coach itu salah satu proses untuk saling mengenal konflik Mm-mm, itu. Karena betul. kalau ketika apa ya misalkan saya sama coach Ikel lah ya, Mm, ketika kita biasa-biasa aja gitu, sebenarnya kita tuh belum terlalu kenal dalam. Tapi kalau mm-mm, kita sampai ada konflik, ya konfliknya nggak harus yang besar ya. mm-mm, Perkara mungkin kita makan siang apa ya? Ah, gue nasi Padang. Ah, gue maunya ini ya. Itu kan juga mm, konflik sebenarnya. mm-mm, Kayak gitu mm-mm, tuh. Yaudah, kita mm-mm, beli pisah aja lah, nggak jadi bareng-bareng. Nah, itu kan mm-mm, konflik juga sebenarnya kan. Akhirnya Coach betul. Ika beli nasi Padang, saya beli sate misalkan. Mm-mm, Tapi nanti mm-mm. tetap makannya bareng-bareng gitu. Bareng-bareng, iya, iya, Cuman iya, iya. tujuannya beda gitu. Itu sih, itu Betul. menurut aku salah satu proses untuk saling mengenal juga antara satu Mm-mm. sama lain Betul, betul. gitu. Iya, iya. Yang penting kita duduk di satu meja walaupun beda makanannya. Minumannya tetap teh sosro. Hmm. Loh, bukan iklan. Wah, harus harus tambahin logo di depan tuh lumayan, Coach. Siapa tahu dibayar, Coba di endorse ya. di endorse Amin. ya. Iya, iya, Gitu. iya. Memang seninya orang berorganisasi gitu ya, karena bukan cuma eh, single owner gitu ya. Karena tadi kan bilangnya Mm-mm, bareng-bareng mm-mm. gitu, ya memang harus ada hal-hal yang eh, harus selalu bisa didiskusikan gitu ya. Dan Ya, kadang-kadang ya konflik pasti akan selalu ada gitu. Tapi bagaimana kita dengan dewasa mencari jalan keluar dan berupaya untuk menyelesaikan, kayaknya itu yang penting dan jadi highlightnya ya, ya. setuju. Oke, Gitu, Coach. ini di perjalanan 6 tahun gitu ya. Sering banget kumpul-kumpul nggak sih sama teman-teman yang lain gitu? Atau kayak misalnya kantornya punya tradisi sendiri untuk kumpul-kumpul, entah makan siang bareng atau
gimana gitu, Mhm. ada nggak sih? Nah, Meraki sendiri itu sebenarnya kita sudah menerapkan bekerja secara online, Coach. Semenjak Hmm, tahun 2018, 19, 18, 19 lah ya. Pokoknya dari hmm, awal hmm, dibentuk hmm, hmm, itu hmm. kita sudah bekerja itu dari jarak jauh. Ada teman kita dari Hmm, Malang, hmm, ada hmm, yang hmm. dari Sumatera, ada yang dari Bandung, ada yang dari Sukabumi, ada yang dari mana lagi ya. Ya pokoknya Jawa sama Sumatera lah Mm-mm. ya. Kayak Mm-mm. gitu. Jadi Mm-mm. kita emang udah terpisah-pisah gitu. I Sebelum see. ada WFH. Jadi sebelum sorry, ya Hmm. WFH ya. Sebelum ada Mm-mm. WFH itu kita udah WFH duluan gitu. Jadi Sejak udah tahun 2018. set the trend ya. Udah trendsetter loh. Trendsetter. Kita Hmm. kita udah duluan. Jadi orang tuh I masih see. kaget, masih Mm-mm. adaptasi pakai ini, pakai itu. Kita dari zaman pakai TeamViewer, Mm-mm. terus pindah ke Google Meeting ya kalau nggak salah ya Mm-mm. dulu Mm-mm. namanya. Mm-mm. Google Hangout, sorry Google Hangout. Google Hangout. Terus abis itu pindah lagi namanya kita ada itu Gather Town. Mm-mm. Mm-mm. Itu Mm-mm. cukup menarik. Jadi itu kita bisa bikin avatar dan sebagainya. Sampai sekarang akhirnya kita pindah ke Microsoft Teams. Mhm. Kayak Mhm. gitu. Itu kita kayak exploring apa ya tools yang tepat nih yang kita bisa gunakan untuk berkomunikasi secara jarak jauh kayak gitu. Jadi Mhm. sebenarnya kalau Mhm. buat pertemuan sih agak susah karena kita Mhm. beda-beda tempatnya kayak Iya, gitu kan. iya, 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 Cuman iya, iya. cu- cuma sekarang kita tetap kalau ketemu ya tadi ya, di mid-year meeting sama di kick-off meeting biasanya itu kita akan pasti ketemu dengan tim intinya lah kayak gitu. Cuma kalau misalkan sekarang karena kita semakin besar itu terutama untuk desainer bikin slide kita buatkan atau kita bangun sebuah home base di Malang. Nah, Hmm. jadi Malah bikin slide justru jauh teman-teman nih ya. yang jauh ya. Iya, iya, Teman-teman kita nanti kita kalau di Jakarta. misalkan mau mampir ke apa lagi di Malang nih, boleh nih Mm-mm. mampir ke kantornya bikin slide. Kita ada Hmm. teman di situ yang mengelola seluruh tim Mhm. desainer, terutama desainer ya, desainer bikin slide tuh kita base-nya itu adanya di Malang. Ya, kayak gitu. Oke. Jadi, Dan iya, justru kita di Malang. iya, iya. Jadi justru bukan di Jakarta ya base-nya. Mm-mm. Base-nya Mm-mm. justru di Malang sana gitu. Oh, Justru di Malang. desainer. Iya, desainer aja ya tapi ya, yang di Malang. Iya, untuk Oke. desainer aja. Oke. Kayak gitu. Wah, keren juga ya. Jadi orang-orang belum WFH kita si apa Kita udah namanya WFH duluan. udah WFH duluan, kemudian timnya ternyata nggak cuma di Jawa tapi juga tersebar di mana-mana. Iya. Di Paling ya setahun sekali atau Heeh. dua kali sih saya dan beberapa rekan-rekan di baratnya Mm-mm. Jawa ya. Mm-mm. Barat Mm-mm. kita ada Mm-mm. yang di Jakarta, ada yang di Sukabumi, ada yang di Bandung, ada yang di Bogor lah. Kita Mm-mm. main ke Malang buat Mm-mm. apa ya ketemu dengan tim Malang, ngobrol-ngobrol. Terutama waktu awal-awal ya kita Mm-mm. kenalan. Oh, sampean tinggal di sini, 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 Mm-mm. sini kayak gitu. Cuma sekarang ya udah beberapa yang ada yang udah 2 tahun, ada yang masih baru setahun, Mm-mm. yang gabung ke kita lah ya, kayak Mm-mm. gitu. Mm-mm. Wah, kayaknya seru banget ini. Kantornya kayaknya Mm-mm. juga seru gitu ya di Kapan-kapan online main gitu. ke sana? Boleh, boleh, boleh. Karena kan gini, ketika WFH awal-awal gitu kan orang-orang sering kali gagap di masalah komunikasi tadi gitu kan ya. Ya, iya, iya, Ketika iya. kita biasanya di kantoran gitu. Saya saya masih ngerasain kantoran soalnya waktu pas lagi sebelum pandemi gitu. Jadi COVID. meeting apa segala macam kita ya lebih enak harus ketemu orangnya gitu. Terus 2020 saya memang sudah resign kan, fully jadi coach gitu, ngerasain kerja di rumah. Oh, asik juga gitu. Tapi kendala itu tidak ada ya, kendala komunikasi ketika Apa, Coach? WFH itu. Karena tadi ya nemu tools yang mana yang paling efektif, yang paling enak buat ini segala macam. Kita Wah, kerja. betul-betul. Ada pengalaman menarik nggak sih di kantor sendiri atau pas lagi ketemu sama klien sepanjang menjalankan bisnis ini? Ya, kalau buat yang menarik mungkin kita pernah terlibat beberapa project yang cukup apa ya konfidensial lah ya atau rahasia negara lah ya kayak gitu rahasia negara. Ada salah satu project yang kita sampai diharuskan karantina di sebuah tempat itu selama mungkin kurang lebih 1 minggu. Nah, jadi kita itu diinapin di satu tempat untuk mengerjakan proyek tersebut
dan tidak boleh bocor sampai keluar. Kayak gitu. Salah satunya dari Hmm. project, waktu itu project peluncuran uang baru dari Bank Hmm. Indonesia. Nah, Ya, waktu itu ya, tuh ya, ya. tahun berapa saya lupa ya, tahun Hmm. 2010 ya atau 2021 itu. Kayak saya lupa tahunnya apa, 2019 malah. Jadi waktu itu kita diminta untuk membuat sebuah presentasi Gubernur Bank Indonesia yang dimana Mhm. dia ingin presentasi ke Pak Jokowi dan Ibu Sri Mulyani waktu itu, Wah, tahun itu. kata anak-anak sekarang, wih, kelas. Kelas. Ya, ya kita diminta untuk presentasi. Sorry, kita desain presentasi, bukan kita yang presentasi, ya, Mhm. kita mendesain presentasi tersebut ke Pak Jokowi dan Ibu Sri Mulyani yang digunakan oleh Gubernur BI yaitu Pak Peri. Nah, ya di situ kita benar-benar diinepin di sebuah tempat dan itu benar-benar sebelum apa selesai project itu semua file harus di-delete, dihapus, Hmm. dihilangkan dan sebagainya. Mhm, Jadi mhm, benar-benar kita mhm. bawa pulang itu nggak ada apa-apa. Jadi kalau mau di show juga ya nggak bisa karena emang kita nggak boleh membawa pulang file tersebut Mhm, kayak gitu mhm, mhm. terkait confidentiality. Nah, itu salah satu. Terus ya beberapa kali juga kita pernah handle presentasi untuk Ibu Sri Mulyani waktu itu tahun 2019 kalau tidak salah. Waktu itu Mhm. ada acara IMF International Monetary Fund ya, kalau nggak salah ya Mhm. IMF Iya, lah kalau iya. nggak salah itu di Bali tahun 2019 dan kita diminta oleh timnya Ibu Sri Mulyani untuk membuat presentasi beliau. Nah, jadi beliau presentasi Hmm. untuk IMF, World Bank, terus juga menteri-menteri perekonomian di seluruh dunia yang saya juga gak kenal Mhm, siapa-siapa ya. mhm, Nah, mhm. beliau presentasi menggunakan presentasi yang kita buat. Nah, itu ya Hmm. salah satu achievement dan kebanggaan sendiri sih buat bikin slide karena dipercaya untuk membuat presentasi beliau kayak gitu. Wah, kelas Nah banget itu deh. kalau Keren, keren, coba keren. kalau coba kalau untuk yang Kemenq ini kita nggak sampai harus di karantina. Mhm, Kita cukup dia dia ngirim bahan ke kita buatkan grand design, kita perlihatkan mereka sudah oke. Kita tuh bikin 3 atau 4 opsi grand mhm, design, mereka oke salah satunya, baru kita going mulai mhm, pengerjaan dan itu pengerjaannya cukup cepat ya. mhm, Mungkin mhm. kurang dari seminggu itu udah selesai semua. Kurang dari Hmm. seminggu, kita habis itu di hari ketiga atau hari keempat kita terbang ke Bali untuk Mhm. menemani beliau presentasi. Karena kan takut ada apa ya worst Kendala case nanti teknis ada gitu file lah yang ya. korup atau Hmm, gimana ya mhm, kendala mhm, teknis mhm, lah ya. Nah, kita mhm, di situ untuk backup plan-nya. Jadi mhm. kita pun juga terbang semua ke Bali untuk event Oh, tersebut. wih, keren banget Kayak deh. gitu. Ya itu salah satu momen yang cukup diingat lah ya, yang Mhm, berkesan. mhm, 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 Ya, karena apa ya, tiga poin kan tiga pilar ya, tiga pilar mhm, utama dari bikin slide. Yang pertama mhm, ya tentu desain ya, desainnya harus mhm, mhm, bagus, mhm, baik, perfect. Nah, pilar yang kedua adalah konfidensial. Jadi kita itu emang sudah terbiasa mengerjakan proyek-proyek yang istilah konfidensial lah, kayak tadi rahasia negara dan lain sebagainya sehingga dijamin lah ya buat mhm, teman-teman semua atau calon klien-klien kita itu bahwa data yang dikirim ke kita itu tidak akan bocor dan selamat, maksudnya nggak akan kemana-mana lah, akan mentok di kita doang. Nah itu salah satu pilar yang kedua dan yang mhm. ketiga itu cepat, pas. Kita pernah Wah. waktu itu ngerjain project juga itu hanya sekitar 8 jam kalau nggak salah. Dia Mhm, minta mhm, pagi, mhm, pagi jam 8 atau jam 7, selesainya itu sebelum jam 5 sore. Ya, ini kalau tidak salah ya, waktu itu tuh si kliennya ini mau balik ke eh, China, ke Shanghai ya. Shanghai atau mana saya lupa, pokoknya ke mhm, China. Nah, di China itu dia tidak bisa akses Drive karena katanya Google diblokir di sana. Sehingga mau nggak mau sebelum dia berangkat itu filing semua itu harus sudah dikirim ke dia. Sedangkan pesawat dia itu jam 5 sore. Nah, itu kejar-kejaran tuh gimana caranya sebelum wah. jam 5 itu semua file tuh udah dikirim ke dia dan dia udah oke. Karena kalau ada Mhm, revisi mhm, lagi, wah itu mhm, repot tuh. Gimana mhm, mhm, caranya buat ngirim? Masa saya harus terbang ke Cina nyusulin gitu kan mhm, nggak mungkin. mhm, mhm. Nah, itu juga cukup cukup berkesan juga pengalaman Hmm, saya selama mendesain presentasi. oke.
gitu sih. Yang dua terakhir ini sih menarik, yang confidential sama yang cepet gitu. Kalau seandainya mau minta dibikinin gitu, gimana sih caranya dan apakah memang semua orang bisa di-treat sama seperti itu, secepat itu gitu? Iya. Kalau mau gimana cara kontaknya bisa langsung hubungin CS di bikinslide.com, bisa cek di websitenya atau di Instagramnya, di situ ada kontak CS-nya. Terus kalau misalkan tentu semua orang bisa selama sesuai dengan paket yang diambilnya lah ya. Kayak Mm, gitu. Kayak mm, misalkan mm, kalau mm, kita itu beberapa kali ikut event, jadi kayak tadi kan yang mungkin yang negara lah ya, yang tugas negara lah kayak tadi buat Pak Jokowi, buat Ibu Sri Mulyani, kita mm, juga pernah itu beberapa kali itu untuk mengerjakan klien-klien dari perusahaan swasta. mm, 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 Ada mm, yang dari telco, ada yang dari financing dan lain sebagainya lah, kayak gitu. Nah, di situ biasanya tuh kalau yang dari finance atau itu tuh biasanya mereka akan menggunakan jasa kita untuk presentasi tahunan, untuk kick off mm. meeting Yep. atau buat laporan akhir tahun. Nah, kalau kick off meeting itu biasanya tuh yang datang itu bos-bos semua tuh, CEO, Mm, CFO, CMO, semua apa kepala-kepalanya pada datang semua. Dan tentu mm, mereka mau menampilkan yang terbaik, ya yep. kan? Desainnya mau yang paling bagus. Dan yang unik biasanya itu layarnya itu nggak layar standar PowerPoint, Coach. Misalkan kalau standarnya Mm, 16:9, mm, itu mm, manjang biasanya. mm, mm, Ya mm, kalau mm, misalkan suka ngelihat event-event atau film-film gitu kan, mm, layarnya agak beda ya. mm, Bukan mm, 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 16:9, tapi dia agak-agak panjang gitu. yeah. Nah, biasanya di situ tuh kita itu ya nama juga kita ikut lah ya. Tiba-tiba nanti bosnya, tolong tambahin satu slide ya, Mm, ya selesain dalam waktu 2 jam atau dalam waktu 3 jam. mm, mm, Karena udah kepepet, udah mepet tuh bagi-bagi tuh. Gue yang layout, kamu yang bagi-bagi cari icon, mm, kamu mm, yang nyari ini, kamu yang nyari ini. Itu tuh pecah-pecah tuh kerjaan, mm, 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 selesai. mm, 1 jam, 2 jam, itu udah ya bener-bener kilat banget tuh. mm, Kayak mm, gitu. Jadi kalau ditanya yang paling cepat paling cepat berapa lama? 1 jam 2 jam pun pernah. Cuma dalam mm. situasi yang kayak tadi kayak gitu ya. Iya, 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 iya. Mungkin kalau untuk pekerjaan Ada normal, spesial apa ya namanya? special Special case occasion, kayak gitu. special Mm, 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 case. mm. Cuma kalau untuk yang reguler atau yang biasa sih, kita biasa itu tetap diarahinnya paling cepat tuh 8 jam. Kalau sejam 2 jam kita kurang menyarankan kayak gitu. Kecuali ya tadi special occasion ya. Iya, Cuma iya, kalau iya, yang iya. standar biasa, kita biasa itu arahinnya ke yang 8 jam. Mhm, Paling mhm. cepat kayak Iya, gitu. iya, Jadi iya. ya siapa aja kalau mau mesen bisa. Siapa aja yang mesen bisa selama sesuai dengan paket yang diambil ya. Begitu, Coach. Wah, menarik banget. Oke, tadi udah dikasih tahu juga gimana cara pesannya. Kemudian nanti setelah akhir acara ini akan di-spill IG-nya dan juga websitenya. Siapa tahu kan ya, disuruh bos buru-buru gitu. Dalam Mm-mm. waktu 8 jam ya, sudah harus selesai gitu. Eh, jadi punya inspirasi, oh iya telepon aja kali ya bikin slide gitu. Silakan banget. Nah, sebelum kita sampai ke acara yang itu, aku pengen tanya ini. Sebagai pengusaha muda yang sudah menjalankan bisnis ini selama 6 tahun, punya tips-tips nggak sih untuk sobat coach yang masih muda-muda atau yang sudah tidak muda tapi pengen bangun bisnis? Ada tipsnya nggak? Yang pertama ya tadi ya, sempat disinggung juga tadi ya Coach ya, Mm-mm, perihal komunikasi. Terutama kalau kita bangun bisnis itu sama temen atau sama keluarga atau mm-mm, sama orang yang dekat sama kita lah ya. Kita wajib ya sebenarnya sama yang nggak dekat pun juga tetap harus dijaga komunikasinya. Gimana mm-mm, cara menentukan apa win-win solution tadi, bagaimana biar sama-sama enak, nggak ada yang dirugikan. Itu saya pertama mm-mm, komunikasi. Kemudian yang kedua ya tadi jangan terlalu jor-joran ya. Baru dapet dua duit sekian langsung apa beli ini beli itu hari ini hari itu sewa kantor misalkan sewa kantor mm-mm, di Sudirman terus beli mm-mm, perabotan itu biar kelihatan bagus. Nah itu salah satu apa ya salah kaprah lah ya. Juga kalau ada waktunya kita bakalan bisa sampai di tahap itu. Yang namanya juga masih bangun ya kita masih sesuaikan aja. Ya Steve Jobs sendiri kan waktu awal bangun aja dia dari garasi kan, garasi mobil mm-mm, orang tuanya kan. Ya mhm, mhm, dari situ dia bisa bangun usaha yang gede banget. Jadi ya pelan-pelan nah kita nanti akan ada di masanya akan di posisi itu kok. Kalau misalkan emang teman-teman serius di situ. Kemudian
Yang terakhir mungkin ini sih coach, apa jangan menunggu sempurna, jangan menunggu waktu yang tepat. Jadi kalau udah punya ide dan kira-kira sesuai ya langsung aja dikerjakan kayak gitu. Karena kita Mhm. tidak akan pernah ketemu waktu yang tepat Yap. kayak gitu. Mulai dari yang ada sekarang, dengan tools yang kita punya sekarang, dengan pengetahuan yang kita punya sekarang, Mhm. jangan nunggu paham marketing, jangan nunggu paham sales, jangan nunggu Mhm. paham finance dan sebagainya. Nanti sambil jalan kita sambil belajar. Mhm. Malah mungkin lebih lebih seru kalau kita belajar dari pengalaman ya. Mhm. Pengalaman sendiri, apalagi atau pengalaman dari orang lain yang pernah di situ Mhm. 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 gitu. Jadi seiring berjalannya waktu, tools yang mungkin tadinya itu kurang tepat atau mungkin pengetahuan yang tadinya kurang, nanti akan terisi sendiri Mhm. kayak gitu. Ya, yang dulu saya ngedit video pakai laptop jadul yang bunyi Mhm. krok 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 gitu. Coba tetap kita paksain karena kalau Mhm. enggak ya kita nggak dapet uang lah gitu buat beli makan kayak gitu. Mhm. Dan Mhm. terakhir nanti kita dapat tools yang lebih bagus lagi yang ya gak cuma buat desain PPT, mau mau bikin video, mau bikin apa juga dia kuat. Kayak gitu Yap. itu sih. Jadi mulai dari yang ada sekarang, mulai dijalanin, tanpa harus menunggu waktu yang tepat atau situasi yang sempurna lah. Kayak gitu. Karena kelamaan kalau nunggu gitu. Yang ada malah nggak jalan-jalan. Iya, betul sekali. Itu sih coach. Oke, berarti aku ulangin lagi nih tips untuk para sahabat coach yang mau memulai bisnisnya. Yang pertama adalah komunikasi, terutama kalau punya orang yang ngebantu gitu ya, punya partner atau punya staff, dijaga komunikasinya. Kemudian yang kedua, jangan berlebihan. Nah, sering kali nih, kayaknya kalau seandainya udah dapat duit segini langsung, oh kayaknya aku harus punya ini, aku harus punya ini. No, no, no. Diperhitungkan ya. Iya, Jangan di manage. betul di manage. Ini saya Nah, ingin atau saya butuh gitu kan ya. itu dia, yakin atau Seringkali butuh. betul ini keinginan kita atau kebutuhan kita. Kalau seandainya masih belum bisa membedakan itu, wah, itu perlu perlu cari rem tuh untuk yang satu itu. Terus yang ketiga, Setuju. jangan menunggu sampai sempurna karena momennya nggak selalu bisa ada terus gitu. Pokoknya kalau seandainya udah punya niat, dijalankan. Udah punya orang-orang yang mendukung, ayo kita execute gitu kan ya. Dilihat dari apa yang kamu punya dulu, kemudian baru dikembangkan. Karena sering kalinya gitu tuh, mindset yang membuat kita nggak maju-maju tuh seringnya kan, aduh belum punya ini, aduh belum punya itu gitu. Mm-mm. Padahal Mm-mm. Jadi nggak hal-hal yang gerak-gerak. betul, hal-hal yang sudah kita punya itu justru modal paling awal yang kita harus manfaatkan dulu gitu kan. Setuju, setuju. Wah, Justru kalau oke. waktu Mm-mm. awal awal dari awal nih ya, saya Mm-mm, abang tuh mm-mm, ditanya mm-mm, bikin startup, bikin usaha itu modalnya berapa? mm-mm, Modalnya apa? mm-mm. Lah saya cuma modal dengkul doang. Karena gak ada modal sama sekali. Modal laptop dari zaman kuliah udah ada Mm-mm, laptop mm-mm, kan. mm-mm, Kayak mm-mm, gitu. Ya mm-mm, mm-mm, apalagi nggak ada lagi kayak gitu. Modal cetak kita nggak ada mm-mm. cetak-cetakan, cuma Betul, ngedesain doang, betul, digital betul. semua modelnya Mm-mm, kayak gitu. Jadi katanya mm-mm, modalnya apa ya? Kita nggak ada modal apa-apa gitu. mm-mm. Cuman yang ada aja yang sekarang. Nah kalau nggak Betul. kayak kayak gitu mungkin nggak akan sampai seperti sekarang ini sih coach. Iya, Kayak iya, gitu. betul sekali. Dengkul aja ada dua ya, nggak cuma satu. Jadi Yes. manfaatkan. Kalau kurang pinjam dengkul teman. Kalau kurang pinjam dengkul teman deh. Oke, kayaknya kita ngobrolnya udah panjang banget nih. Sekarang waktunya untuk eh, memberikan info-info yang menarik tentang Mas Prio sendiri. Kita kalau seandainya pengen tahu Mas Prio tuh lihatnya di Ya. mana sih, terus pengen lihat karya-karyanya bikin slide ada di mana sih, atau mungkin pengen ikut pelatihan-pelatihannya expert trainer. Nah, itu nyarinya di mana sih? Silakan. Mm-mm. Nah, buat teman-teman yang tadi ya, yang tadi mau tahu tentang bikin slide atau mengenal lebih dekat dengan bikin slide, bisa langsung tengok websitenya di bikinslide.com. Atau kalau misalkan mau lihat-lihat hasil desainnya atau yang pernah kita kerjakan, itu bisa cek di YouTube-nya ya sangat dengan apa handle name yang sama ya, yaitu bikin Mhm. slide. Terus kalau di Instagram juga kita ada juga di Instagram yaitu @bikinslide kayak Hmm, gitu. Jadi bisa dicek semuanya itu. Pokoknya semua nama diceknya di YouTube, di Instagram, di website Bikin Slide. Nah, itu langsung muncul kok paling atas. Kayak oke. gitu.
Jadi kalau mau lihat hasil desainnya. Nah, Mhm. kalau teman-teman mau ngikutin apa tutorial atau pembelajaran atau pelatihan seputar desain presentasi atau productivity atau trust management dan lain-lainnya ya, Excel dan sebagainya, teman-teman bisa follow Instagram Expert Trainer. Expertrainer, expert Mhm. trainer. Mungkin nanti bisa ditambah juga ya coach ya Mhm 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 di mhm. Nanti deskripsi. di deskripsi, akan aku tulisin Mm-mm. di situ. Biar nggak Nah, ketuker EKS ya, ini langsung nah X. ya expert trainer gitu ya, emang Heeh. agak-agak ribet. Nah, Mhm. seperti sama ya di website juga sama expert trainer, terus ada YouTube-nya juga. Itu kita ada beberapa video rekaman tentang pembelajaran membuat web design, terus stress management, productivity dan lain-lainnya. Itu bisa dicek di YouTube-nya. Atau Mhm. tutorial-tutorial menarik tentang mendesain presentasi juga bisa teman-teman cek atau lihat di Instagramnya dengan handle name yang sama, expert trainer. Begitu, Coach. Oke, kalau mau kenal sama Mas Priyo ada LinkedIn-nya kah? Atau Oh iya, kali-kali aja ada eh, pengen konsultasi atau pengen tanya-tanya boleh. gitu. Boleh banget kalau misalkan mau lebih kenal, lebih dekat dengan saya, bisa di Instagram @prio.mahrestu, Mhm. MACH Restu. Buat LinkedIn-nya juga sama Prio Mahrestu. Juga pakai Oke, ketahuan nih gitu. Mas Priyo umurnya belum tua-tua banget karena namanya agak sulit di spelling ya. Kekinian sekali, jadi kelihatan nih umurnya masih muda. Jadi sesuai sama tema kita di bulan Januari ini, yang muda, yang berprestasi. Oke, Waduh. Mas Eh, Priyo, kayaknya waktu kita sudah panjang sekali nih, sudah banyak cerita yang dibagikan. Nanti kapan-kapan kita mm-mm. ngobrol lagi ya, di topik yang lebih menarik lagi, sharing-sharing Boleh banget. pengalaman lagi. Tapi untuk yang sekarang kita sudahin dulu. Terima kasih banget sudah bergabung dengan Bila Hati Sama-sama, Bicara, Coach. bagi-bagi tips juga gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat sobat coach semua di Amin. luar Amin. sana. Amin. Oke, Amin. terima kasih. Sampai ketemu lagi Sobat Coach di episode Bila Hati Bicara yang berikutnya. Tentu saja masih setiap hari Rabu. Kita update di Spotify. Oke, see you. See you. Thank you semuanya. Thank you, Coach. I can't 해결할 수 없는 미지의 세계야 너